Hai semua, saya dengan Vera, Branch Manager Agung Toyota Soekarno-Hatta. Setelah mengikuti sesi training dari Bapak Dr. Rizaldi Putra, kami di sini merasa sangat termotivasi dan sangat bermanfaat buat kami menyikapi kondisi saat ini, terutama di saat pandemi COVID-19 saat ini. Sukses buat Bapak Rizaldi dan sukses buat kita semua. Terima kasih. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi. Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Dr. Rizaldi Putra. Hari ini saya akan memberikan sesi motivasi untuk customer gathering secara online untuk Agung Toyota Branch Soekarno-Hatta. Tujuannya dari event ini adalah kita ingin memberikan motivasi kepada para customer untuk memiliki mindset yang baik, untuk memiliki mindset yang benar di dalam menyikapi new normal. Terus alami perubahan bersama-sama dengan saya Dr. Rizaldi Putra, karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Terima kasih dan selamat termotivasi. Ingin tahu keseruannya? Saksikan video ini sampai habis. Wow, luar biasa sekali. Hai semuanya para customer Agung Toyota Branch Soekarno-Hatta. Sebelum memulai sesi motivasi kita kali ini, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Wow, ini saya sangat excited sekali dan saya merasa mendapatkan sebuah kehormatan diundang oleh Toyota Branch Soekarno-Hatta untuk memberikan wejangan motivasi, untuk memberikan asupan motivasi bagi para customer di tengah era pandemik, di era COVID-19 saat ini. Nah, tema kita hari ini Pak Surya adalah mindset di era new normal pandemic COVID-19. Nah, mungkin ada juga nih Pak Surya yang bertanya, kenapa Pak Dr. Rizaldi Putra kita harus memiliki mindset yang benar? Kenapa kita harus memiliki pola pikir yang benar? Nah, moto kehidupan saya sangat simpel sekali. If you can change the way you think, you can change your life. Itu selalu saya sampaikan Pak Surya di setiap seminar yang saya berikan. Karena kenapa? Segala sesuatu itu berawal dari pola pikir. Segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu berasal dari pola pikir kita. Nah, banyak orang yang selalu memilih berada di zona nyaman ketika mereka mendapatkan permasalahan. Nah, tetapi ternyata itu bisa dikatakan satu hal yang salah. Di era pandemi, sebenarnya kita haruslah terus mau kreatif, terus mau berinovasi, dan terus mau produktif. Nah, banyak orang justru berpikir bahwa di era pandemik ini merupakan momen kita untuk mencari alasan untuk gagal bareng-bareng ini ya, gagal berjamaah gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Di era seperti ini sebenarnya ini kita sedang dilatih ya. Bahkan tadi kita ketika offline kita ada ngobrol ya Pak ya. Ini banyak hikmahnya ya, masa pandemik ini banyak sekali kebaikannya. Contoh, kita yang biasanya jualannya itu secara tradisional ya, sekarang kita sudah mau beradaptasi dengan yang namanya platform-platform digital. Ini adalah masanya kita untuk mau beradaptasi dengan platform-platform yang disiapkan. Contoh sebelumnya ya, kalau mengadakan gathering, kita harus menyiapkan event yang sangat gede sekali dengan mengeluarkan budget ya yang sangat tinggi sekali. Tetapi kebaikannya yang kita dapatkan pada saat ini, kita mampu menciptakan event-event dengan melakukan yang namanya cost efisiensi.
Nah, jadi tergantung mindset kita dan tergantung perspektif yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan perspektif yang benar, melihat ini sebuah hikmah dan kebaikan, pasti kita juga mendapatkan kebaikan. Tetapi begitu juga sebaliknya, kalau kita melihat era pandemi COVID-19 ini sebagai sesuatu yang merugikan kita, maka kita juga akan rugi. Jadi tergantung mindset kita. Nah, itu yang pertama. Jadi benerin mindset kita dulu, benerin pola pikir. Seperti moto kehidupan saya tadi yang saya katakan, if you can change the way you think, you can change your life. Nah, poin yang kedua, ini selalu saya katakan, ini adalah moto kehidupan saya juga. Realize the unlimited power in you. Sadari potensi tanpa batas yang Anda miliki. Ternyata potensi yang dimiliki oleh manusia itu tidak dibatasi oleh musibah, tidak dibatasi oleh permasalahan. Ternyata potensi manusia itu sebenarnya di atas rata-rata. Dan potensi manusia itu sebenarnya terus dapat dikembangkan dalam keadaan seburuk apapun. Pernah dengar yang namanya jurus kepepet keserempet oleh mikrolet? Pasti. Iya, ternyata manusia itu semakin mereka kepepet, semakin mereka kreatif. Semakin mereka mendapat masalah, mereka semakin kreatif. Justru adrenalinnya terpicu untuk menciptakan kreativitas baru. Ya, jadi sebenarnya ketika manusia mendapatkan permasalahan, justru disitulah ibarat pisau itu diasah. Justru disitulah kemajuan akan semakin banyak nantinya. Nah, itu adalah poin yang berikutnya. Nah, poin yang berikutnya lagi adalah yang saya katakan tadi, realize the unlimited power in you. Itu juga harus diawali dengan yang namanya faith. Harus diawali dengan yang namanya keyakinan. Kalau kita yakin bahwa kita akan mampu melakukan perubahan, maka kita akan mampu melakukan perubahan. Dan yang berikutnya juga jangan lupa mampu melihat peluang. Mampu melihat peluang. Bayangkan pada saat krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, banyak hadir tokoh-tokoh baru. Banyak hadir orang-orang sukses baru. Setelah musibah yang terjadi pada negara kita pada saat itu ya, itu terjadi resesi ya, ekonomi benar-benar fluktuatif, kita nggak bisa nebak besok harga cabai berapa, jadi berapa ya, terutama ibu-ibu nih kalau dengerin harga cabai pasti langsung, wah harga cabai gitu ya. Ya, intinya pada saat itu kita nggak bisa tebak ya. Nah, dan pada saat itu kita berpikir this is the end ya. Ini adalah akhir dari Indonesia. Kita berpikir ini adalah akhir. Tapi ternyata apa? Bagi sebagian orang itu adalah awal dari success story yang akan terjadi dalam kehidupannya. Bagi segelintiran orang, memang tidak banyak. Nah, cuma pertanyaannya apakah kita ingin menjadi segelintir orang itu atau kita ingin menjadi orang kebanyakan yang menghabiskan waktunya dengan mengeluh, yang menghabiskan waktunya akhirnya dengan sesuatu yang tidak berguna. Nah, kita tinggal pilih. Pilihan ada di tangan kita. Kalau Anda memilih untuk menjadi orang yang bangkit dengan produktivitas yang bahkan belum Anda lakukan sebelumnya. Bahkan yang luar biasanya lagi, saya ada program terbaru donasi terbaik, di mana tujuan donasi terbaik ini untuk menggalang dana untuk orang-orang yang saat ini mengalami kemerosotan ekonomi di bidang finansial ya. Nah, alhamdulillah kemarin Toyota branch Soekarno-Hatta ini luar biasa sekali, mau terlibat, datang langsung. Kita kemarin menyerahkan sembako ya. Branch manajernya Ibu Vera Farnila ikut juga bersama-sama dengan saya menyerahkan bantuan kepada masyarakat di kawasan Tenayan Raya. Itu sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Pertanyaannya, apakah kita mau berada di zona keluhan atau kita mau bangkit bareng, saling menguatkan, saling mengisi satu dengan yang lain. Kalau kita mampu melakukan terobosan dikala segala sesuatu mudah, itu adalah hal yang biasa. Tidak ada yang extraordinary, tidak ada yang luar biasa. Tetapi kalau kita mampu berbagi, kalau kita mampu melakukan terobosan ketika segala sesuatu itu sulit, maka itu adalah hal yang luar biasa. Itu baru extraordinary. Ya, apresiasi saya tujukan untuk
Agung Toyota Brand Soekarno-Hatta karena kemarin mau terlibat untuk langsung datang ya. Kita langsung datang ke masyarakat dan kita kemarin langsung datang dan memberikan bantuan sembako secara langsung kepada masyarakat. Ini luar biasa sekali. Dan alhamdulillah kemarin juga dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Ayat Cahyadi, yang langsung ikut mendoakan program terbaru saya kemarin. Dan alhamdulillah Agung Toyota Brand Soekarno-Hatta kemarin hadir sebagai donatur ya. Saya bersyukur sekali, mudah-mudahan ini akan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Dan saya yakin para customer juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika kita di era pandemik, bukan kita malah bersungut-sungut ya dengan keadaan, tapi carilah hikmahnya, carilah kebaikannya, di sana akan ada jalan ya. Toh kita ketika era pandemik ini ya nggak mungkin kita gagal berjamaah ya. Kalau bisa kita sukses berjamaah. Kalau bisa kita melakukan terobosan bersama-sama, kita lakukan segala sesuatu yang lebih lagi. Jangan justru ketika kita lagi musibah, ini kita malah mengatakan, oh ya udahlah, nggak usah kerja dulu lah, malas-malasan dulu lah. Mungkin ini belum masanya untuk kerja keras. No, justru ketika masa normal kita kerjanya biasa. Ketika masa yang tidak normal, new normal saat ini, kerjanya harus lebih semangat lagi. Ya, bukan berarti ini mematikan kreativitas kita, tidak. Justru keadaan seperti ini saya yakin sekali kita sedang dilatih ya untuk menjadi manusia yang lebih memiliki motivasi, yang lebih memiliki keyakinan dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita mengalokasikannya, bagaimana cara kita menggunakannya. Dan jangan pernah lupa juga bahwa manusia yang hebat itu bukan dilihat dari jabatannya. Ini pesan almarhumah ibu saya jadi ingat nih. Pesan almarhumah ibu saya dulu waktu masih kuliah, Pak Surya. Saya pernah bertanya sama ibu saya gitu ya. Karena beliau orangnya sosial sekali, jadi saya tanya, apa sih arti kesuksesan yang sebenarnya bagi ibu? Saya bilang gitu. Almarhumah ibu saya waktu itu berkata, sukses yang sebenarnya bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, bukan seberapa besar jabatan, ya, seberapa tinggi jabatan yang kita miliki, tetapi seberapa besar manfaat kita bagi kehidupan orang banyak, terutama bagi keluarga. Kalau kita ingin menyerah saat ini, ya, kalau Anda berpikir bahwa, wah saya udah stuck, saya udah nggak tahu lagi mau bikin apa, lihat wajah anak-anak Anda, lihat wajah anggota keluarga Anda, lihat wajah istri dan suami yang Anda cintai, ya, lihat wajah mereka, jadikan mereka sebagai alasan bagi Anda untuk bangkit, jadikan mereka sebagai alasan bagi Anda untuk bekerja lebih keras lagi, ya. Jadi saya juga seorang pakar terapis. Jadi waktu itu saya pernah nanganin, ya, saya beberapa kali nanganin, ada kasus KDRT, ada kasus LGBT, ada kasus narkoba. Kebanyakan ketika mereka tidak mau dirubah, jadi saya waktu itu ada anggota keluarganya bertanya sama saya, Pak Dr. Rizaldi, ini orangnya nggak mau berubah, bisa nggak dia diubah? Saya waktu itu bingung juga, wah ini orangnya nggak mau berubah, tapi saya diminta bantu untuk merubah dia gitu ya, sementara dianya harus mau berubah. Waktu itu saya nggak habis akal. Waktu itu apa yang terjadi? Saya mencoba menginterviewnya. Saya cari anggota keluarganya yang paling memiliki sesi emosional sama dia. Waktu itu saya dapat orang tuanya, ibunya. Waktu itu ketika saya terapi dia, saya coba bayangkan ibunya. Ibunya yang meminta dia untuk berubah. Ibunya yang memohon kepada dia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah, alhamdulillah kehidupannya diubahkan. Jadi ini tips juga bagi para customer Agung Toyota Branch Soekarno-Hatta. Jika Anda mungkin mengalami stuck saat ini, mengalami banyak sekali permasalahan, bayangkan wajah keluarga Anda. Bayangkan mungkin Anda saat ini sedang stuck bisnisnya, tapi bayangkan suatu hari Anda ingin menyekolahkan anak Anda tinggi-tinggi, ya, pendidikannya. Atau mungkin Anda ingin bawa istri Anda umroh tahun depan, apa saja, ya. Bedanya orang sukses sama orang yang tidak sukses adalah apa? Orang sukses adalah orang yang paling pintar sekali mencari alasan untuk sukses. Orang sukses sangat pintar sekali mencari alasan untuk sukses. Apa contohnya? Dia melihat anaknya yang masih SD,
Dia langsung tanamin di mindsetnya, dia ingin sekolahkan anaknya sampai ke negeri mana gitu ya cita-citanya. Dia lihat istrinya, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa umroh bareng-bareng istri saya. Dia lihat orang tuanya belum berangkat haji, dia cita-cita pengen menghajikan orang tuanya. Dia cari alasan untuk sukses. Itulah orang sukses. Dia mencari-cari alasan, 1001 alasan untuk sukses. Begitu juga dengan sebaliknya. Orang gagal selalu mencari-cari alasan untuk gagal agar kegagalannya dibenarkan. Itulah bedanya orang gagal sama orang sukses. Orang gagal, keadaannya bagus sekalipun, dia tetap akan mencari keburukan dari keadaannya. Entah dia bekerja di kantor, atasannya dijadiin alasan bagi dia untuk nggak mau kerja. Mungkin dia lihat di rumah, istrinya banyak omong dikit, dia jadiin alasan buat nggak semangat. Ya, banyak sekali. Kalau kita mau mencari alasan untuk gagal, kita akan mendapatkan 1001 alasan untuk gagal. Tapi kalau kebalikannya, kita ingin mencari alasan untuk sukses, kita juga akan mendapatkan 1001 alasan untuk sukses. Jadi ini adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. It's your choice. Ini adalah pilihan Anda. Silakan tetapkan pilihan Anda dari saat ini. Anda ingin sukses, Anda cari alasan untuk sukses. Anda ingin gagal, cari alasan untuk gagal. Ya, jadi pilihan ada di tangan kita. Terserah kita, ya. Nah, yang berikutnya adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah tanpa batas, ya. Sekarang ini kita kalau ingin cerita bisnis, wah ini saya stuck, saya nggak bisa turun nih para marketing atau apa ya, mungkin para customer ada yang bekerja di perusahaan apa dan sebagainya. Wah saya stuck nih. Gunakan platform-platform digital. Platform digital kita sekarang ada terbagi-bagi. Ada yang kejar bola, ada yang tunggu bola. Yang kejar bola itu adalah FB Ads dan Insta Ads. Betul. Ya, kita bisa menggunakan FB Ads dan Insta Ads. Ya kalau nunggu bola ya Google Ads gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan banyak cara ya. Ini adalah masanya kita untuk mau beradaptasi. Tadi kita ada cerita ya Pak ya. Yes. Manusia yang tidak mau beradaptasi dia akan stuck. Tapi manusia yang mau beradaptasi dia pasti akan maju. Karena kenapa? Tidak mungkin budaya orang akan sama ketika di musim dingin atau musim hujan dan budaya orang di musim panas. Itu pasti berbeda. Kita manusia memang terlahir sebagai makhluk hidup yang selalu harus beradaptasi. Kalau kita tidak mau beradaptasi, maka kita akan mati. Tapi kalau kita mau beradaptasi, maka kita akan menyesuaikan diri dengan keadaan dan bahkan kita bisa tetap perform, ya, tetap bisa melakukan yang terbaik. Ya, jadi do your best and be the best. Dan yang berikutnya adalah breakthrough. Jadi yang pertama tadi adalah mindset, yang kedua adalah keyakinan atau faith, yang ketiga adalah kreativitas, ya, dan inovasi, ya. Jadi kita harus dilatih terus mindset kita untuk memiliki kreativitas dan inovasi, menyesuaikan diri dengan platform-platform digital, memahami mana pola yang kejar bola, mana pola yang nunggu bola, ya, karena dua-duanya harus dilakukan. Kita nggak bisa kejar bola aja, atau kita juga nggak bisa nunggu bola aja. Nah, kita harus bisa kejar bola sebelum kita itu mampu membangun brandingnya kita, dan akhirnya kita akan nunggu bola begitu kita sudah punya brand untuk mempertahankan value kita nih, ya, untuk mempertahankan value kita. Dan jadi ada saat nunggu bola, ada saat ngejar bola, ya, itu harus kita pahami. Nah, setelah kita bisa melakukan 3 hal itu, saya yakin kita akan mampu melakukan yang namanya breakthrough. Apa itu breakthrough? Breakthrough adalah melakukan kesuksesan secara terus-menerus, non-stop. Ada orang yang selalu bercerita, oh iya, pencapaian hidup saya itu ya pada tahun 90 seperti ini, 2000 itu saya sukses. Sekarang Pak gimana Pak? Diem dia. Ya, yang namanya breakthrough adalah pencapaian tanpa batas. Yang namanya breakthrough adalah pencapaian secara terus-menerus. Jangan pernah mau berada di zona aman. Kalau kita ingin melakukan terobosan, jangan mau pernah berada di zona aman secara terus-menerus. Saya ketika meninggalkan Malaysia dalam keadaan yang benar-benar perfect banget. Saya menjadi direktur untuk 3 area negara, dan alhamdulillah saya menjadi tenaga ahli untuk Perdana Menteri juga. Dan saya meninggalkan Malaysia itu karena memang udah berada di zona aman, udah berada di zona nyamannya. Nah, memang manusia itu memang gak suka berada di zona nyaman, gak suka berada di zona aman, karena ada titik jenuhnya juga. Kita
Ketika berada di zona nyaman, maka itu akan membunuh kreativitas kita. Kita harus mampu keluar dari zona aman, keluar dari zona nyaman, terus mengeksplor diri kita, terus melakukan research yang baru dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan diubahkan secara terus-menerus. Kehidupan kita akan diubahkan secara terus-menerus, sehingga suatu hari kita akan memiliki yang namanya terobosan atau breakthrough, pencapaian secara konsisten di dalam kehidupan. Betapa indahnya ketika kita mencapai kesuksesan yang konsisten di dalam kehidupan kita. Cuman ingat pesan saya, sukses yang sebenarnya bukan berbicara tentang jabatan, bukan berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang kebermanfaatan kita bagi sesama. Apa kebaikan yang kita datangkan bagi kehidupan diri kita? Kita bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk keluarga. Kita memiliki kinerja yang baik di perusahaan untuk memotivasi rekan-rekan kerja kita yang lain. Kita memiliki pencapaian yang luar biasa untuk mendapatkan rezeki. Kita bawa pulang ke rumah, kita membawa rezeki yang berkah. Ya, ketika kita membawa rezeki yang berkah, insya Allah keluarga kita juga akan dijaga sama Allah. Dan insya Allah keluarga kita juga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, karena rezeki yang kita bawa itu berkah. Nah, kira-kira itulah tips dan triks motivasi dari saya hari ini. Saya berharap rekan-rekan, nah ini ada satu statement yang ingin saya katakan. Mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Jadi mimpi Pak Surya hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Dr. Rizal Putra? Ya iya, mimpi tanpa action apa gunanya? Mimpi tanpa action tidak ada maknanya. Mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Mimpi itu harus direalisasikan. Mimpilah setinggi-tingginya. Bangunlah visi kehidupan Anda jauh ke depan. Tapi misinya harus jelas. Ini kan contoh visi kita 5 tahun yang akan datang. Misi kita daily-nya, monthly-nya, weekly-nya, yearly-nya harus ada. Ya, harus ada realisasinya, sehingga visi yang ingin kita wujudkan itu akan terlihat mungkin, akan terlihat lebih nyata. Makanya saya selalu katakan, at the end of the session, saya selalu mengatakan bahwa mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Lakukan setiap hari, kalau bisa lakukan tindakan, walaupun itu kecil, tapi ada movement. Itulah tips dan triks bagaimana caranya Anda mampu melakukan terobosan di era new normal pandemic COVID-19. Saya berharap ini menjadi tips dan masukan bagi Anda ya di hari yang luar biasa ini ya. Cukup mendung nih udaranya ya. Cukup mendung dan bikin kita semuanya menjadi nyaman ya. Mudah-mudahan begitu juga dengan hati kita dan begitu juga dengan masa depan kita. Insya Allah semua dari kita akan diubahkan dan semua dari kita akan mampu keluar dari masa pandemik ini, keluar sebagai pemenang ya, keluar sebagai suksesor baru ya, keluar sebagai orang yang lebih kuat. Dan suatu hari ketika keadaan sudah kembali normal, kita akan comeback stronger gitu ya. Kita akan balik keadaan normal dan kita akan perform kembali. Saya yakin motivasi ini kalau Anda mampu implementasikan dalam kehidupan Anda, saya yakin semua dari kita akan keluar dari masa new normal ini dengan baik ya. Karena bagaimanapun juga kita harus survive. Karena WHO sendiri mengatakan bahwa kemungkinan, tidak ada kemungkinan bagi corona ini akan hilang ya. Tentu akan kembali apakah itu vaksin atau imun badan kita yang akan kuat suatu hari, sehingga kita akan mampu menyesuaikan dan hidup kembali seperti sedia kala, hidup normal kembali insya Allah. Jadi sekian dari saya Pak Surya, tips dan triks bagi para customer Toyota branch Soekarno-Hatta. Semoga motivasi kali ini memberikan pencerahan yang berarti bagi rekan-rekan ya. Baik, gimana Bapak Ibu sekalian? Saya yang duduk di samping beliau nih, aduh, mulai dari pertama sampai akhir tinggi terus, luar biasa. Tak terasa ini kalau kita lihat dari time kita yang kita lihat saat ini sudah 24 menit. 24 menit
berlalu begitu saja. Sangat banyak, sangat padat apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rizaldi tadi. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang mau berinteraksi langsung dengan beliau, boleh langsung mengaktifkan speakernya atau mengetik tombol reaction di sana dan ketik di kolom chatnya. Nanti kami akan bacakan kira-kira pertanyaan Ibu seputar apa akan dibahas langsung oleh Pak Dr. Rizaldi. Pak Dokter, saya tadi menangkap ada beberapa orang itu dia sudah tahu nih mimpinya mau apa, dia sudah tahu udah dapat nih bagaimana mengubah mindsetnya ya. Ya. Nah, menimbulkan kepercayaan diri itu supaya memang dia yakin bisa sukses itu gimana Pak? Ya, harus yakin. Jadi gini, jadi keyakinan di dalam hati itu tercermin dari perbuatan. Keyakinan di dalam hati itu tercermin dari action. Jadi ada orang berkata, ya saya yakin mimpi saya, tapi pertanyaan actionnya mana? Oke. What are you doing gitu ya? Kalau hanya duduk, diam, dan berharap mimpi itu jadi, nggak mungkin. Jadi ada sebuah kisah, ini mungkin menyambung dengan pertanyaannya. Ada sebuah kisah, ada 4 orang anak ya, atau 3 orang anak ya, katakan dia pengen menyeberang sebuah parit ya. Waktu itu mereka main layangan, layangannya putus di seberang. Jadi ada parit yang harus mereka lompat untuk mampu mengambil layangannya kembali. Anak pertama dia takut-takut. Dia takut, dia berpikir kalau saya lompat ke sana nanti saya jatuh, kaki saya luka dan sebagainya. Anak yang kedua dia mampu lompat, dia lompat walaupun kakinya luka, dia terus semangat dan akhirnya dia mampu ke seberang. Anak yang terakhir dia langsung aja nih, orangnya yakin aja, dia langsung loncat, langsung ngambil layangan. Anak yang pertama tadi, seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, dia tidak pernah sampai ke seberang. Yang dia tahu hanya bermimpi. Itu makanya saya katakan, mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Nonsense, nggak mungkin manusia bisa menjadi someone hanya dengan berdiam diri dan no action. Nggak mungkin. Do something. Dan ketika kita sudah melakukan action secara frekuensinya udah banyak, barulah kita mampu menjadi yang terbaik. Setelah kita do something, kita baru mampu berkata do your best. Gitu. Oke. Ini benar-benar jelek jurusnya nih. Kalau boleh kita bisa terapkan ini, saya pikir sangat aplikatif sekali ya. Gampang untuk dimengerti, gampang untuk bisa dilaksanakan ya. Nah, langsung saja kita coba lihat apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini di kolom chatnya belum ada. Kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin masih sungkan. Pak Darlis nih, Pak Darlis mau bertanya? Iya. Oke, silakan Pak Darlis. Ya, pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Darlis, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik Pak Dokter. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan saya gini Pak Dokter. Ya. Ini kan tadi kan jelas masalah motivasi nih. Betul. Artinya kalau kita berpikir tidak ada action sama namanya bohong kan gitu. Betul. Saya tanyakan adalah jika kita melakukan action tanpa ilmu itu sama juga bohong. Betul sekali Pak. Nah, jadi langkah apa sebelum saya melakukan action hal tersebut, ilmu apa yang saya persiapkan supaya saya betul matang untuk mendapatkan sesuatu hal yang ingin saya capai gitu loh. Siap. Oke, sudah bisa saya jawab ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Arlis atas pertanyaannya. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Arlis, dan mungkin pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan para customer yang lainnya juga nih. Ya, jadi memang ilmu itu sangat berguna. Ilmu pengetahuan itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah kehidupan kita. Ya, karena knowledge is the best weapon. Ya, knowledge adalah sebuah senjata yang paling ampuh untuk mengubah nasib hidup sebuah bangsa, ya. Bahkan sebuah bangsa yang besar itu mampu diubahkan dengan knowledge yang cukup. Makanya ada juga dikatakan bahwa manusia itu harus berilmu, harus punya ilmu, ya, karena dia punya path-nya, dia punya line-nya yang benar, right direction untuk melakukan action yang benar. Nah, bedanya orang yang tidak punya ilmu dan yang punya ilmu, Pak Surya, orang yang punya ilmu dia akan mampu melakukan segala sesuatu dengan lebih efektif.
Orang yang tidak punya ilmu, dia akan wasting time, ya. Karena kenapa? Karena directionnya nggak benar, ya. Nah, tetapi di dalam menuntut ilmu, jangan lupa juga setiap ilmu yang kita pelajari langsung praktek juga, gitu loh. Jadi harus balance antara knowledge dan action, itu harus balance, ya. Kalau bisa berbarengan jalannya. Makanya saya selalu katakan kepada mahasiswa saya sekarang fokus mengajar program pasca sarjana sekarang ini di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Saya selalu katakan kepada mahasiswa saya, do something. Setelah saya memberikan mereka teori, ya, saya selalu mengajarkan para mahasiswa saya juga untuk praktek. Karena kenapa? Yang namanya mahasiswa, ya, sembari kita menuntut ilmu, kita juga harus bisa praktek. Karena kenapa? Kita juga harus melakukan yang namanya trial on error. Kita juga harus mengetahui yang namanya trial on error. Karena terkadang kalau kita hanya ilmu saja, kita tidak praktek, kita nggak tahu nih errornya di mana. Jadi yang namanya survei itu kan kita sebagai akademisi, Pak. Saya sebagai akademisi di universitas, itu kita juga melakukan, setiap kali kita survei, kita juga melakukan yang namanya pilot project. Kita melakukan yang namanya pilot project. Karena kenapa? Dengan adanya pilot project, misalnya kita ingin melakukan implementasi sebuah teori itu ke 100 orang. Nah, biasanya kita melakukan implementasi itu ke 10 orang dulu. Nah, nanti 10 orang itu kita akan interview dan kita akan coba tanyakan apakah ini cocok, ya, teori ini apakah cocok. Sama seperti kayak saya biasanya dikontrak sama beberapa perusahaan BUMN. Sebelum kita menerapkan metode-metode baru, saya selalu akan melakukan pilot project terlebih dahulu. Ini untuk contohnya, ini implementasi nanti akan terjadi bagi ribuan karyawan, ya. Saya bilang, nanti dulu, sabar dulu, kita coba dulu nih di satu cabang, yang kecil aja dulu cabang. Kita coba di satu cabang, kita lihat beberapa 1-3 bulan. Kalau memang oke, kita lanjutkan. Jadi yang namanya teori itu juga harus berdampingan dengan action. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwa teori itu harus berdampingan dengan action. Ya, jadi jawaban dari saya, ya, pertanyaan Bapak tadi, apakah ilmu itu penting? Sangat penting. Action itu penting, sangat penting. Jadi berdampingan. Knowledge yang benar juga harus didampingi dengan yang namanya praktek yang benar. Ya, jadi ketika orang punya ilmu, dia akan mengimplementasikan teorinya dengan benar. Ya, dan ketika dia sudah punya ilmu, ketika dia melakukan research, dia juga mampu mengimplementasikannya dengan benar, sehingga pada suatu hari ketika dia mau mengimplementasikannya ke skop yang lebih besar, itu akan dapat dilakukan dengan lebih mudah lagi. Berarti sebenarnya dengan ilmu itu, apa yang kita mimpikan tadi bisa dicapai dengan cara yang efektif dan efisien, gitu ya? Yes, karena path-nya udah jelas, kita udah tahu nih direction-nya di sini. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, ya dia kan akan, contoh nih Pak, kita nggak tahu nih ikan mau berada di mana nih. Kira-kira orang yang nggak punya ilmu, yang dia nggak tahu nih ikan kalau pagi-pagi itu biasanya di tempat-tempat mana, mungkin di pojokan, ya, akan ada banyak ikan. Orang yang udah punya ilmu, yang udah tahu. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, ya dia main tebar-tebar aja tuh, pancingnya ke sana kemari tuh. Oke. Akhirnya akan memakan waktu yang lama. Yes. Dan wasting time, ya, wasting energi juga. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dia tahu bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan dengan lebih efektif, dengan lebih cepat. Karena di masa pandemik seperti ini, kita memerlukan kecepatan, fast respon. Bagaimana caranya kita memberikan fast respon yang berkualitas, yaitu dengan yang namanya knowledge. Karena di masa S2 dan S3 saya memang menulis tentang knowledge management, yaitu khususnya di bagian leadership yang menulis tentang transformational leadership. Jadi begitu saya mau melakukan survei, memang saya melakukan pilot project terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang punya knowledge itu ketika dia melakukan kesalahan, trial on error, wah ada kesalahan lagi, dia ubah lagi, akhirnya lama-lama akan menjadi lebih baik lagi. Oh gitu. Gimana Pak Darlis? Apakah sudah cukup menjawab dari jawaban Pak Dr. Rizaldi tadi, Pak? Ya, terima kasih atas penjelasannya, Dokter. Oke. Terima kasih Bapak. Iya. Berarti poinnya, kita jangan nunggu ilmunya penuh dulu baru action ya? Iya. Jadi kalau bisa dibarengin. Barengin ya? Yes. Jadi harus balance. Oke. Itu para customer kami. Jadi kalau kita mau mulai sesuatu, jangan nunggu dapat ilmunya dulu. Tapi kata Pak Dokter ini harus barengan supaya
kita bisa cepat mencapai mimpi kita. Gimana, Teh? Bahkan mahasiswa-mahasiswa S1 saya pada katakan sama saya, Pak, kita kan mahasiswa harus fokus belajar. Oh enggak, saya justru waktu saya kuliah di Malaysia, saya buka Indonesian Noodles di Malaysia, saya dagang mie ya, Indonesian Noodles, saya juga kerja kantoran. Jadi sebetulnya ketika kita punya aktivitas, kita belajar, tidak menutup kemungkinan kita untuk praktek. Ya, jadi kalau bisa harus berbarengan, harus bareng gitu ya, harus sama gitu. Oke. Ya. Baik, rasanya cukup jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rizaldi atas pertanyaan Pak Darlis tadi. Pak Darlis, terima kasih atas pertanyaannya. Kami pastikan nanti tim sales kami akan melakukan kontak kepada Bapak bahwa setiap penanya akan nanti mendapatkan satu buah souvenir ya. Terima kasih Pak Darlis. Nah, kita tunggu. Apakah ada penanya-penanya berikutnya? Ini kalau saya lihat dari chattingnya ada satu dari Ibu Sunarti ya. Bagaimana cara pelanggan atau nasabah mau membeli produk yang kita jual sementara saat pandemi sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat saat ini, terutama pada para pedagang. Nah, ini pertanyaan dari Bu Sunarti, Pak Ya. Dokter. Silakan Pak Dokter. Nah, kita sebagai pedagang, ini pedagang apa dulu nih Ibu nih? Ibu Sunarti bisa bersama kami langsung join, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti bagaimana caranya kita menyikapi sementara ekonomi lagi down? Yes. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah kita sudah berinovasi atau belum? Ya, bagaimana caranya kita menyesuaikan dengan kebutuhan panca pasar saat ini? Ya, kalau dikatakan down seperti cerita kita tadi offline, alhamdulillah penjualan banyak saya lihat para penjual kuliner dan sebagainya itu mereka justru di masa pandemik ini justru meningkat karena mereka mampu memanfaatkan yang namanya era digital. Karena begini, waktu itu mungkin kita jualannya itu kita nyaman nih dengan jualan skopnya dengan 100 orang target audiens kita. Nah, kita jualan ke mereka. Tapi karena di masa pandemik daya belinya turun, kenapa kita tidak berinovasi dengan memanfaatkan contoh platform digital dan sebagainya? Kita mengembangkan, kita jualannya ke 100.000 orang. Tadi hanya ke 1.000 orang, ini kita kembali menjadi 100.000 orang. Nah, mungkin ini dulu penjualannya 100, sekarang menurun menjadi 20. Ya, tapi kalau kita kembangin jadi 100.000, ini akhirnya yang 20 ini menjadi 2.000. Kemarin ini 100 kan? Karena skopnya hanya 1.000. Nah, ini kita kembangin menjadi 100.000, bukannya akhirnya menjadi 2.000. Bahkan kita bisa lebih perform dari yang sebelumnya. Jadi sebenarnya masa pandemik ini saya yakin semua orang pasti mengalami kesulitan. Pasti. Cuman bagaimana cara kita mengakalinya ya, mencari pola-pola strategi-strategi baru untuk memastikan penjualan bukan turun tapi malah meningkat. Yes. Pertanyaannya, ada nggak Pak Dr. Rizaldi Putra perusahaan yang mengalami peningkatan? Ada. Saya baru kemarin memberikan training untuk salah satu perusahaan BUMN. Seluruh Indonesia kemarin kita lakukan secara online. Saya waktu itu berdiskusi dengan mereka. Mereka berkata, oh iya Pak, kita kemarin itu kan performan kita segini, sekarang performan kita segini. Saya tanya caranya seperti apa? Ya kemarin kan kita jual beberapa produk nih, dia punya beberapa produk. Nah, dia punya beberapa produk, dia lihat pangsa pasar ketika pandemik, yang ini nih paling dominan. Ya udah, ini yang dihidupinnya. Oh, oke. Ini yang dinaikinnya. Jadi kita yang harus mengaturnya. Nah, jadi sebenarnya performa itu bukan diatur oleh keadaan, tetapi kinerja kita diatur oleh diri kita sendiri sebenarnya. Kita yang mempolanya, kita yang ngesetnya. Itu salah satu perusahaan BUMN itu menarik sekali. Dia bilang sama saya, ngapain Pak, kita jual program-program yang lain, kita pinggirin dulu Pak. Di masa pandemik yang laris ini. Ya udah, ini yang digetolin sama dia, difokusin ya. Jangan kita melihat kelemahan kita, lihatlah kekuatan kita. Ibaratnya orang pengen nampil nih Pak, orang pengen nampil ke atas panggung. Kalau mindsetnya memikirkan tentang kelemahan dirinya, dia pasti grogi. Yes. Tapi kalau orang tampil di atas panggung, saya biasanya memberikan pelatihan training public speaking. Saya tanamkan keyakinan ke dalam dirinya. Alhamdulillah nih anak-anak didik saya semuanya pada berprestasi, semuanya mereka rata-rata itu memang saya tanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa kamu bisa lihat kelebihan kamu,
lihat kelebihan kamu yang Allah berikan, percaya bahwa kamu memiliki potensi yang sekarang saat ini sedang dititipkan sama Allah, dan syukuri, saya bilang gitu. Nah, kebanyakan orang yang grogi itu kan karena dia mikir, aduh saya kurang tinggi, aduh saya kurang mancung ya, kapan lagi orang mau nampil udah tinggal 1-2 menit lagi, mikirin mancung, nggak mungkin kita tarik-tarik hidung kita ya kan. Oke. Baik, Bu Sunarti, rasanya cukup jelas Bu jawaban dari Pak Dokter tadi. Pak Dokter, kalau Ya. boleh dibilang berarti cara kami Agung Toyota Soekarno-Hatta boleh dong nih kami melakukan pendekatan secara online kepada customer. Justru begini, justru di masa-masa pandemik seperti ini akhirnya kita menjadi kreatif Yes, kan. yes. Siapa pernah berpikir bahwa kita melakukan gathering seperti ini? Iya, betul. Pernah nggak kita berpikir bahwa kita akan duduk seperti ini dan ngomong di depan laptop? Yes. Saya biasanya kalau misalnya mengadakan training, itu saya biasanya pasti keluar kota, kemana-mana, itu segala macam. Sekarang udah nggak perlu. Ya, kemarin ada yang ngundang misalnya kemarin acara seluruh Indonesia. Kalau terbayang misalnya seluruh Indonesia itu kumpul di Jakarta, tiketnya aja udah berapa? Betul. Penginapannya udah berapa? Mahal banget. Nah sekarang modal Zoom doang, ya bener gak? Betul. Hanya modal aplikasi Zoom, kita semuanya dapat melakukan terobosan di dalam kehidupan kita. Oke. Nah, Bu Sunarti, ini mungkin bisa jadi masukan bagi Ibu ya. Pak Dokter sudah menjelaskan pemanfaatan media sosial hari ini rasanya cukup efektif untuk bisa meningkatkan penjualan. Nah, tinggal tadi kata Pak Dokter, jangan lupa fokus kepada yang betul-betul menjadi produk andalan. Misalnya kalau Ibu memang ada beberapa produk yang dijual. Nah, sehingga nanti ketika Ibu fokus, kemudian memanfaatkan tadi media sosial, rasanya Ibu pasti bisa bertahan bahkan mengembangkan ya omset yang sudah pernah diraih sebelumnya. Dan kalau bisa Pak Surya ditambahkan, kita juga harus mau belajar. Oke. Yang namanya memanfaatkan platform digital itu sebetulnya ada jatuh bangunnya nggak ada. Saya juga mengalami jatuh bangun yang namanya memanfaatkan platform digital. Saya mengalami jatuh bangun itu 2 tahun. Wah. Saya mengalami kerugian 2 tahun. Tapi pertanyaannya seperti ini. Kalau kita ingin sukses, kita itu dalam hidup nggak punya pilihan. Mau berhasil atau tidak berhasil, nggak ada yang abu-abu itu nggak ada. Jadi yang saya lakukan waktu itu memang merugi 2 tahun. Tapi alhamdulillah dengan saya memanfaatkan platform digital, tanpa saya sadari, saya sudah dipercaya sama 3 kementerian. Kemenkumham saya dipercaya untuk melatih motivasi para eselon 1, 2, 3, dan 4. Kemenhub saya dipercaya untuk melatih para duta keselamatan se-Indonesia yang dikumpulkan di Jakarta. Dan di Kementerian Desa saya dipercaya memegang salah satu program knowledge sharing, yaitu salah satu program reformasi birokrasi Bapak Presiden, yaitu program knowledge sharing. Saya memegangnya waktu itu di PDTU Kementerian Desa. Kita bareng-bareng sama Prof. Renal Kazali. Kita itu bagi 2 split. Kalau Prof. Renal ke Bogor, saya ke Kota Batu Malang. Kita bawa mereka keluar kota waktu itu dari Jakarta. Nah, tanpa saya sadari dan saya juga dipercaya oleh beberapa perusahaan BUMN. Itu karena kenapa? Saya memanfaatkan platform digital. Bahkan waktu itu saya ingat banget, ada seorang pejabat waktu itu yang mengundang saya. Waktu itu karena para stafnya terlambat, beliau naik ke atas panggung, itu beliau marahinnya seperti ini. Kalian jangan main-main, ini kita mengundang motivator Indonesia terbaik, Bu. Saya lihat gini kan. Terus beliau berkata seperti ini, versi Google. Saya bilang versi Google. Pas saya tanya sama sekretarisnya, Bu, kemarin ngundang saya tahunya dari mana? Oh iya Pak, mohon izin kemarin saya ngundang Bapak itu dari Google. Nah ternyata orang zaman sekarang itu jauh lebih percaya sama Google. Bahkan anak jauh lebih percaya sama Google daripada sama bapaknya. Betul, sepakat. Kalau bapaknya ngomong sesuatu, dia akan bilang, ah papa ini sok tahu. Pas dia, betul Pak gitu. Dia lebih percaya sama Google gitu loh. Jadi ini memang udah eranya. Cuma pertanyaannya apakah kita mau beradaptasi atau tidak? Oke. Apakah kita justru bermusuhan dengan platform-platform yang kemudahan-kemudahan yang diberikan, atau kita mau beradaptasi dengan platform-platform yang kita berikan? Oke. Baik, rasanya dari tadi nih jawaban-jawaban atau penyampaian Pak Dr. Rizaldi betul-betul berapi-api ya. Saya yang di samping beliau nih dari tadi nih semangatnya luar biasa, pengen segera merenung apa yang mau dilakukan, apa yang mau saya capai, bagaimana melakukannya. Nah, ini saya pikir kita semua selaku audiens online customer gathering ini bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa memperbaiki diri, kemudian bisa mengimprove segera apa yang sudah kita lakukan untuk mengejar mimpi-mimpi kita ya. Terakhir Pak Dr. Rizaldi, karena waktu kita sudah
ternyata 43 menit. Wow. Udah Dari kelewat ya. dari 20 menit yang kita Aduh. wacanakan jadi 43 menit. Nah, Untung diingetin nih. itu makanya. Jadi terakhir Pak Rizaldi, Iya. kalau boleh di-sharing, Ya. apa yang menjadi prinsip Pak Rizaldi sehingga bisa menjadi sukses seperti ini? Ya, jadi seperti yang saya ingatkan kembali bahwa arti kesuksesan itu adalah kebermanfaatan bagi sesama. Manusia yang dikatakan yang paling berguna itu adalah yang memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Lakukan segala sesuatu untuk kebaikan bersama. Seperti saya katakan tadi, ketika kita down, lihat wajah dari anggota keluarga kita. Ketika kita sedang nggak tahu melakukan apa, lihat wajah dari keluarga kita. Apakah kita ingin meninggalkan mereka dalam keadaan yang tidak baik? Atau kita ingin meninggalkan mereka dalam keadaan yang baik, ya. Dan setelah itu adalah jadilah motivator untuk diri Anda sendiri. Jadilah motivator untuk diri Anda, karena kita nggak mungkin berharap dari orang lain untuk memotivasi kita setiap hari. Yang saya lakukan adalah saya menjadi motivator untuk diri saya sendiri. Kalau saya ingin menjadi orang yang berguna, saya akan bangun pagi. Saya pasang alarm, dan ketika bangun pagi mendengar alarm, saya langsung respon. Ya, jadi kita harus menjadi motivator untuk diri kita sendiri. Ya, kita yang harus ngedrive pola pikir kita, bukan kebalikannya. Bukan keadaan yang ngedrive pola pikir kita, bukan lingkungan yang ngedrive pola pikir kita, bukan orang sekitaran kita yang ngedrive pola pikir kita, tapi kita yang ngedrive pola pikir kita. Barulah kita memiliki yang namanya faith atau keyakinan. Iman, gitu ya. Iman itu kan memang terwujud dari keyakinan yang kuat kita terhadap diri kita, ya. Hidup adalah ibadah. Kerja ini adalah ibadah. Ibadah adalah satu hal yang mulia. Dan insya Allah hari ini saya bukan hanya memberikan tips, tapi saya mendoakan seluruh customer yang hadir hari ini, insya Allah kehidupannya akan diubahkan, rezekinya akan dibukakan. Amin. Dan semoga kehidupannya secara keseluruhan akan diubahkan, dan semoga Anda semuanya melakukan terobosan di dalam kehidupan Anda. Bukan hanya di kehidupan pekerjaan, tetapi di kehidupan keluarga Anda. Seluruh aspek kehidupan Anda akan diubahkan, sehingga di kala new normal ini kita bukannya menjadi lemah, tetapi kita menjadi manusia yang semakin kuat dan mampu menguatkan sesama. Pak Dr. Rizaldi, Oh, bisa ada. menurut Bapak definisi orang berilmu itu bagaimana? Definisi orang menurut Pak Dr. Rizaldi. Iya. Definisi orang yang berilmu ya Pak ya. Orang yang berilmu itu bisa dikatakan adalah orang yang rendah hati Pak. Kalau menurut saya, ilmu itu akan bermanfaat dan memberikan manfaat kepada sesama bagi orang-orang yang rendah hati. Orang yang berilmu adalah orang yang rendah hati. Karena kenapa? Semakin banyak ilmunya, dia akan semakin rendah hati. Semakin banyak ilmunya, dia bukannya memperkaya diri sendiri, tapi dia akan membagi kebermanfaatan bagi sesama. Itulah manfaat ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya bukan hanya untuk diri sendiri. Ilmu yang sebenarnya adalah mau berbagi untuk sesama. Dia memajukan sesama, dia tidak ego. Ya, orang yang berilmu adalah orang yang memikirkan kebaikan untuk bersama, dan dia memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk kebaikan bersama. Kenapa orang yang berilmu itu dikatakan orang yang rendah hati? Karena kenapa? Semakin orang rendah hati, maka dia akan terus-menerus mau belajar, terus-menerus mau menimba ilmu lagi, terus-menerus mau mencari pencerahan lagi. Terus rendahkan hati Anda, dan yakini bahwa dengan kerendahan hati, maka bukan hanya kita dapat mendekatkan diri dengan sesama, tapi kita juga mampu mendekatkan diri dengan pencipta, sang pencipta. Karena kenapa? Kita mampu memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu sangat penting. Orang yang berilmu adalah orang yang rendah hati, orang yang mau berbagi dengan sesama, dan dia membawa impact atau pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Itu adalah definisi orang berilmu versi saya, ya. Oke, terima kasih Pak Hendra Wijaya. Kira-kira cukup menjawab Pak Hendra Wijaya? Nah, maksud saya termasuk itu bukan pendidikan formal yang tinggi, ilmu itu aja. Ya. Itu bisnis.
Jadi ilmu itu terbagi-bagi, Pak. Kalau ilmu di formalitas pendidikan yang tinggi, iya, memang iya. Ya, mungkin doktor ya, doktor Rizaldi Putra ya, doktor di bidang akademisi, iya. Itu secara keilmuan ya, atau secara formal itu memang diakui berilmu. Tapi ada juga pertanyaannya, pengimplementasiannya itu bagaimana? Makanya kita sebagai akademisi, kita juga dilatih untuk melakukan tridharma. Kita juga dilatih untuk melakukan pengajaran, yaitu setelah kita memiliki ilmu, kita mengajarkan kepada orang lain. Kita juga diajarkan untuk pengabdian, ya. Kita juga diajarkan untuk melakukan penelitian. Karena kenapa? Setelah kita memiliki ilmu di bagian akademisi, kita juga harus menggali lagi nih. Menggali lagi keilmuan baru. Karena kenapa? Kebutuhan dari masyarakat itu akan berbeda-beda setiap saatnya. Mungkin pada saat era pandemi kebutuhannya beda. Pada saat nanti normal kembali kebutuhannya beda-beda. Jadi kita harus melakukan research dan research dan research. Ya, keilmuan itu memang penting. Ya, S1, S2, S3, profesor itu memang penting. Tapi kembali lagi kita sebagai akademisi juga dituntut untuk melakukan tridharma sehingga keilmuan kita akan terus-menerus berkembang. Baik, jelas ya Pak Hendra Wijaya ya, bahwa memang tingkat pendidikan tinggi itu tentu mempengaruhi juga ya, bahwa dengan kita semakin tinggi pendidikannya maka pola pikir kita pun akan berbeda dari orang-orang yang lainnya. Nah, yang paling ditekankan oleh Pak Dr. Rizaldi tadi adalah bagaimana kebermanfaatan kita dengan orang yang berilmu tadi itu kan. Nah, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hendra Wijaya. Pak Dr. Rizaldi, Yes. ini nampaknya customer banyak yang mau bertanya. Kalau mereka mau berinteraksi dengan Pak Dr. Rizaldi, bisa kemana? Oke. Kalau ingin berinteraksi sama saya, tentunya saya punya nomor telepon ya, atau nomor WA 0852 6432 1121 ya. Ada email saya juga, lembagamotivator@gmail.com. Saya juga ada website saya. Jika ingin mengetahui profil saya lebih lanjut, ada di www.motivatorindonesiaterbaik.com. Ya, saya juga ada Instagram @dr.rizaldiputra. Dan jika Anda ingin mendapatkan video-video motivasi saya, juga bisa langsung ke YouTube channel saya dr.rizaldiputra. Anda bisa mendapatkan konten-konten yang mengandung unsur motivasi ya, dan semoga video-video yang saya tampilkan di konten YouTube saya itu akan bermakna. Dan bagi Anda yang mungkin mengalami jaringan yang kurang bagus atau apapun itu, ada kendala, nanti sesi ini akan saya compile di dalam file video dan akan saya upload di YouTube channel saya. Jadi sehingga kalaupun rekan-rekan ada yang mengalami gangguan jaringan dan sebagainya, Anda dapat melihat sesi motivasi ini dalam full version, dalam versi yang full atau penuh ya, dari awal sampai akhir. Dan insya Allah mudah-mudahan itu semuanya membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Dr. Rizaldi. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi.